Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Widya Nata channel yang membahas tentang GERD, anxiety psikosomatis. Selamat sore teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sehat apapun. Yang sekarang masih merasakan GERD, anxiety psikosomatis, semoga mulai hari ini, sore ini jauh lebih baik, jauh lebih sehat dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Senantiasa kita selalu merutinkan bersolawat teman-teman semuanya. Semoga dengan barokah solawat, apa yang kita rasakan hari ini, yang tidak enak badan, yang sekarang masih merasakan sensasi-sensasi yang sangat luar biasa, dengan fadilah, dengan barokah sholawat, semoga cepat sembuh, semoga cepat baik, dilancarkan semuanya, usahanya, dilancarkan kerjaannya, dilancarkan usahanya, tambah sehat, ditambahkan pokoknya semuanya berkah dan barokah ya, adem ayem keluarganya, dan dilancarkan semua urusan apa yang dikerjakan dan dicita-citakan. Selamat untuk teman-temanku yang udah mulai enakan, yang udah mulai sembuh, itu ya tetap harus dijaga kesehatannya gitu. Dan mungkin teman-teman semuanya sekarang masih lancar, dan saya doakan semoga lancar beribadah puasanya sampai terakhir puasa teman-teman semuanya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini, yang telah mensubscribe, like, komen, menombol lonceng notifikasinya biar berkembang video ini teman-teman semuanya. Yang belum subscribe, ayo subscribe, itu biar berkembang ya channel ini ya. Tolong subscribe teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi ke teman-teman semuanya. Jangan bosan teman ya, tonton terus, jangan di skip, jangan dipotong, biar tidak gagal paham. Tonton sampai habis teman-teman semuanya. Saya mau berbagi kali ini, mungkin ini mau cerita lagi awal-awal terjadinya asam lambung gitu ya teman-teman. Sebelum tahu bahwa ini asam lambung, oke, mungkin teman-teman semua juga punya punya pikiran iki sakit apa kok kayak ini gitu. Saya juga dulu seperti itu teman-teman, juga punya pemahaman yang mengarah yang ke non medis, atau mungkin ya boleh dibilang sakit yang bukan dari asam lambung gitu ya, mungkin dari boleh dibilang guna-guna atau apalah sejenisnya seperti itu gitu. Tapi emang dengan berjalannya waktu gitu ya, mungkin teman juga punya pikiran yang sama seperti saya gitu. Ini sakit apa toh kok seperti ini, kok datangnya tiba-tiba, tapi enakan seperti itu gitu ya. Ya karena saya yang notabene memang yang sakit gitu ya, saya juga meraba-raba dan saya juga punya pikiran ke situ, sampai dulu teman saya ini cerita saya ya gitu ya, sebelum tahu bahwa sensasi asam lambung segini hebatnya gitu ya, saya juga pernah itu ke non medis seperti itu, tapi tidak tidak signifikan gitu ya, maksudnya signifikan merasakan enakan atau kesembuhan seperti itu gitu ya. Tapi itu semua saya rasakan semakin hari atau semakin minggu gitu tambah hebat gitu. Wah, ini jangan-jangan ini seperti itu. Jadi kita mempunyai negatif thinking yang kemana-mana. Wah, kok yang muncul keringat dingin, yang mungkin keliengan, yang mungkin telinga berdenging lah seperti itu, yang kram perut kan gitu.
tambah menjadi-jadi teman-teman kan gitu. Itu sampai-sampai usaha dari keluarga juga itu kan saya dibawa ke bukan ke paranormal ya, ke ustadz atau ke anak Pak Yai atau yang punya pondok pesantren ya, boleh dibilang kalau Jawa Timur panggilnya Gus seperti itu, yang ahli ruqyah juga seperti itu teman-teman gitu. Tapi dengan berjalan waktu juga saya ke medis teman-teman ya, ke dokter gitu ya. Dari dokter diagnosisnya cuman wah ini asam lambung seperti itu, asam lambung itu, dikasih obat asam lambung. Tapi saya tidak merasakan sakit lambung yang sangat hebat, tidak, cuman dulu perasaan enak terus dada terbakar seperti itu teman ya. Untuk di tenggorokan sendiri untuk menelan susah seperti itu awalnya seperti itu yang saya rasakan. Tapi namanya belum tahu gitu, tapi kok punya kayak keringat dingin, jantung berdebar seperti itulah. Terus tambah menjadi pikiran gitu, ini saya udah berobat ke dokter juga, dikasih obat tidak mendingan, tapi ini kok menjadi itu loh sensasinya. Itu seperti bukan penyakit, bukan sakit medis kan gitu teman-teman. Itu ya mungkin teman-teman merasakan juga seperti yang saya rasakan. Jadi ya tidak aneh kalau kita ini, apalagi saya hidup di Jawa Timur, punya pikiran wah jangan-jangan santet ini seperti itu teman-teman ya gitu. Jadi pikirannya ke situ gitu. Akhirnya karena apa, ciri-cirinya itu saya waktu berkunjung ke konsultasi ke Ustadz itu, Pak Ustadz, ciri-cirinya sama ya teman-teman ya, ya mungkin cemas ya, mungkin ini telinga berdenging lah, kram seperti itu. Seperti itu ciri-cirinya, mungkin kena santet atau mungkin kena ilmu hitam seperti itu. Akhirnya itu berjalan gitu ya. Terus saya juga masih sama-sama teman-teman juga, saya juga medis iya, non medis iya, dua-duanya jalan. Akhirnya dari dokternya untuk lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut. Akhirnya semua organ tubuh yang besar, dalam artian mungkin kayak jantung, kayak paru-paru seperti itu ya, lambung gitu, itu posisinya normal ya teman-teman. Saya posisinya normal itu ya, semuanya tidak apa-apa. EKG juga bagus, paru-paru juga bagus seperti itu. Lah tambah bingung, uang semuanya alhamdulillah bagus, tapi kok sensasi ini penyakit apa seperti itu. Akhirnya kan namanya masih awam banget yang namanya asam lambung, terus sensasi bahwa asam lambung itu bisa menimbulkan sensasi seperti itu kan belum paham teman-teman ya. Saya juga belum tahu kalau sensasi asam lambung itu seperti itu. Jadinya terus saya masih ke Pak Ustadz itu, ke ruqyah itu ya. Saya akhirnya di ruqyah juga teman-teman ya, sampai di ruqyah. Dan saya juga mendatangkan yang Ustadz ini kan berkunjung ke rumah ya, satu tim gitu ya. Saya di ruqyah itu, tapi saya tidak reaksi dalam arti reaksi mungkin panas atau mungkin apa, tidak teman-teman. Saya reaksinya ya alhamdulillah, yang mungkin tadinya bingung, yang mungkin tadinya cemas seperti itu, pikiran agak adem, agak dingin seperti itu ya, tidak terlalu was-was pikiran seperti itu setelah di ruqyah gitu. Terus saya ngobrol juga sama Pak Ustadznya, sama itu beliaunya yang meruqyah saya. Kalau seandainya badan ini mungkin kena guna-guna lah seperti itu, harusnya udah reaksi mungkin panas lah, mungkin sakit seperti itu gitu, merasakan sakit hebat seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tidak itu, cuman yang tadinya mungkin was-was berangsur tenang, berangsur enak seperti itu teman-teman ya. Jadi dijelaskan kalau seandainya emang non medis harus udah ada reaksi. Tapi ini saya kan reaksinya cuman alhamdulillah reaksi tenang seperti itu di ruqyah gitu teman-teman ya. Itu karena apa,
Waktu itu saya juga sempat ngobrol sama Pak Ustadznya, sama Yainya. Kalau di rukyah itu reaksi langsung teriak-teriak panas apa itu memang itu asli non medis seperti itu. Nah, jadi saya menarik kesimpulan di situ berarti loh ini juga bukan guna-guna, ini bukan santet juga seperti itu teman-teman ya. Awalnya seperti itu awal pertama saya seperti itu sampai ke ahli rukyah juga. Tapi alhamdulillah untuk teman-teman juga yang sekarang masih merasakan hebat banget namanya sensasi gitu, jangan takut teman-temannya, jangan takut. Saya kasih tahu, saya sekarang sudah tahu sekarang apa yang saya pernah mengalami seperti itu. Jangan takut. Kalau medis menyatakan semuanya organ besar daleman teman semuanya sehat, dinyatakan sehat, di endoskopi sehat, di EKG semuanya sehat, itu berarti kalau masih ketakutan itu cuman sensasi dari asam lambung. Dan boleh juga teman-teman alternatif, atau mungkin ini saran dari saya yang emang pengen menenangkan pikirannya yang selalu was-was, yang selalu mungkin masih bergejolak ketakutan yang ada, anxiety disorder yang mungkin yang panic attack atau cemas berlebih. Tidak apa-apa, untuk mungkin di daerah teman-teman, di tempat teman-teman ada yang ahli rukyah, coba di rukyah teman-teman. Semoga dengan adanya rukyah ini yang bermunajat ke sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya teman-teman merasakan ketenangan, pikiran yang tadinya negatif thinking bisa positif thinking teman-teman. Itu juga nggak apa-apa, karena apa, ini juga ada di syariah Islam juga ada kalau namanya rukyah itu ya. Karena apa, kita ini hidup berdampingan dengan yang apa, makhluk ciptaan Allah yang tidak kelihatan apa namanya selain kita. Jadi kalau kata Pak Ustadz juga jangan takut, jangan apa namanya terlalu terbawa takut, karena apa namanya was-was itu setan, yang bikin kita was-was itu setan ya. Jadi tidak apa-apa teman-teman yang sekarang apa namanya masih merasakan sangat hebat sekali sensasinya, dan mungkin teman-teman sangat-sangat mungkin masih belum kuat untuk mengendalikan, tidak apa-apa untuk alternatif rukyah. Kalau menurut saya seperti itu ya. Rukyahnya mungkin jalan, sholawat Jibrilnya jalan, dan medisnya tetap jalan. Jadi yang dianjurkan dokter minum obat harus diminum ya sesuai dosis yang dianjurkan dokter, jangan ditinggal dulu gitu sebelum teman-teman merasakan benar-benar merasakan enakan ya. Apalagi untuk mengurangi cemas berlebih, obatnya harus diminum teman-teman ya. Itu tidak, jangan takut aku kalau minum obat terus ketergantungan, tidak, itu tidak mungkin. Karena apa, karena dosis dokter juga apa namanya itu ada ukuran, ada takarannya ya teman-teman. Untuk cemas, terkecuali kalau emang 1 bulan 2 bulan 3 bulan teman-teman sudah merasakan enakan, dan mungkin pelan-pelan dilepas, itu bisa seperti itu. Itulah teman-teman ya cerita apa namanya pengalaman saya seperti itu. Jangan takut itu ya, jangan takut kalau dokter dari apa namanya analisis dokter bahwa organ besar tubuh teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, berarti cuman sensasi yang ada. Tapi kalau seandainya pengen teman-teman juga apa namanya jalur alternatif ya, mungkin jangan ke Parona Rawat gimana ya, ke itulah ke Ustadz yang rukyah, mungkin untuk menetralisir energi jelek yang udah di dalam diri kita, yang mungkin kita terlalu berpikir yang berlebih, jadinya energi atau vibrasi dari energi lingkungan kita, energi tempat kita, jadi ikut ke kita. Biar dengan adanya apa namanya rukyah, jadi vibrasi energi positif masuk, energi yang jelek keluar. Itu teman-teman semuanya ya. Itu ini sekedar berbagi. Ayo belajar bersama. Di sini intinya kita belajar, dan saya pernah mengalami apa yang pernah saya rasakan, saya berbagi ke teman-teman semuanya. Itu terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah gitu ya, mohon maaf gitu ya. Bukan pakar kesehatan, bukan ustadz, bukan siapa-siapa. Saya lah orang yang pernah mengalami namanya asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semuanya di sini intinya berbagi. Selamat teman-teman yang sekarang udah merasakan enakan, dan saya doakan semoga teman-teman jauh lebih baik, jauh lebih sehat teman-teman semuanya. Terima kasih.
Yang belum subscribe ayo subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya biar tahu teman-teman ada pemberitahuan kalau ada video baru dari saya. Itu sedikit yang saya bagikan ke teman-temannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.